Ya duduk gitu ya, ternyata benda-benda itu datang banyak sekali gitu. Penasaran saya, apa ngambil di mana itu ya, jatuhnya ada di mana, tapi saya titen satu, oh itu tadi ada yang jatuh di dekat pohon turi gitu, di tunggang itu. Ternyata saya menemukan itu, benda-benda itu kayaknya besi kuning itu, besi kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi di channel Ngromet Romya Medeni. Kali ini kita berada di rumah Bapak Subuh di desa Dukuringin, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan kisah nyata dari Pak Subuh yang sudah melalang buana di dunia perklinikan. Jadi kita nanti ngobrol-ngobrol terkait dengan perjalanan Pak Subuh. Aslinya Purbalingga ya, aslinya Purbalingga, kemudian sampai ke Tegal. Dan kita sapa dulu. Selamat malam Pak Subuh. Selamat malam. Sehat nih Pak? Alhamdulillah. Lalu terkait perjalanan nih Pak. Kisahnya gimana Pak dari awal sampai sini? Oh ya, saya masuk Tegal Nislawi di tahun 90-an. 90-an kebetulan saya dinasnya di Bumi Jawa. Waktu itu penempatan di Bumi Jawa, dan saya kos di Slawi, di Slawi Pos. Kebetulan di Slawi Pos itu banyak kumpul-kumpul anak PNS-PNS luar kota. Luar kota ya. Kumpul di situ semuanya. Sebagian ada yang di situ, sebagian di Bergif yang kuno itu. Bergif masih lama. Berarti itu perpindahan dari kota ya Pak? Belum lama ya? Yang Birau itu. Berarti dulu di situ hanya kantor Sospol ya, masih kantor Sospol ya. Saya masuk era 91, nanti situ 91 situ. Tapi kantor yang baru udah ada Pak? Belum ada waktu belum itu. Ada ya? Belum ada. Itu Sospolnya di situ. Ya, teman-teman pada nginep di situ semua waktu itu. Itu yang bujang-bujang. Yang bujang-bujang saat itu 90-an. Masih sepi, masih sepi, banyak pohon-pohon besar, banyak seperti itu. Kebetulan kami kos di Slawi Pos bertemu dengan orang Jogja itu yang mengenal hal seperti itu. Sebenarnya diri kami nggak mengenal seperti itu, hanya mengikuti aja seperti itu. Jadi mulai awal mulanya sore duduk-duduk gitu loh, duduk-duduk. Orang itu yang dari Jogja itu kok tangannya nangkep cep gitu. Oh dibuka ada bendanya gitu. Saya kan penasaran, saya kan awam. Duh, Mas dari mana itu? Ini kan Suro gitu jawabannya. Banyak kok kayak gini ya gitu. Oh ya udah. Terus gimana? Udah sana pada mandi oh teman-teman mandi. Nanti malam tak itu tak liatin gitu. Akhirnya malam-malam udah pada mandi, diliatin dia ke sawah yang sekarang jadi perumahan pesona. Itu di bawah sebelah utara ya Pak? Iya, itu di dekat pohon pelem, dulu banyak pohon pelem gitu. Ya duduk gitu ya, ternyata benda-benda itu datang banyak sekali gitu. Dari mana Pak datangnya? Datangnya dari arah Randualas, dari arah Kali Jembangan itu. Apa itu Mas? Sebelumnya ada ritual atau enggak Pak? Dia cuma duduk tok, nggak tahu doanya apa, dia nggak tahu. Itu saya hanya menyaksikan aja gitu. Terus sana diambil gitu. Nah, penasaran saya, apa ngambil di mana itu ya, jatuhnya ada di mana, tapi saya titen satu, oh itu tadi ada yang jatuh di dekat pohon turi gitu, di tunggang itu. Ternyata saya menemukan itu benda itu, ternyata yang dicari ya itu kayak gue, saya menemukan tak kasih. Itu berapa anak ya Pak? Waktu itu berapa orang? 5 lah, 5 anak. Sama yang dari Jogja itu? Iya, 5 itu. Itu terus berkelanjutan akhirnya saya ngikut terus kemana-mana gitu. Nah, itu barang apa Pak? Itu kayaknya besi kuning itu, besi kuning itu. Yang lainnya nggak ketemu, walaupun itu cuma satu iya, yang ketangkap cuma satu itu, walaupun banyak jatuh. Kayak kembang api itu kalau biasanya gitu. Aku jadi mikir ini fenomena apa, memang ada kehidupan lain di luar kita gitu. Oh iya, saya ikuti, saya pelajari gitu. Oh ternyata
luar biasa Allah yang menciptakan seperti itu. Saya ikuti sampai bertahap akhirnya berkembang, aku ikuti semua gitu. Oh, karena dia orang keraton katanya, orang keraton. Oh, saya tanya benderanya apa itu Pak? Jenengan dulu belajarnya di mana gitu. Ini dari orang tua saya yang di keraton itu. Jadi Berarti keraton Jogja. keraton Jogja. Jadi di sana ada yang namanya perguruan apa ya, Panji Wulung apa namanya gitu. Tapi ada bukunya sih, bukunya apa ya? Manusia adalah makhluk unik ya tulisannya itu bukunya. Judulnya Berarti itu. sempat ikut Sekilas itu dok gitu. oh, Apa sih Mas? Manusia adalah makhluk unik. Oh ya gitu. berarti sempat pelajari nggak, Pak? Enggak saya pelajari, cuma ikut-ikut dok. Ikut-ikut sampai berapa tahun lah gitu. Terus melalang buana kemana, aku ikut terus gitu. Menyaksikan, yuk Mas ke sana gitu, ke pesarian-pesarian gitu. Pak, tadi balik lagi Pak. Yang apa namanya? Pusaka itu Pak. Waktu diambil itu panas apa Pak rasanya Pak? Sudah bentuk barang udah. Dari mungkin dari liar ke itu ya, kembali ke Tapi nggak ya. merasakan panas apa Pak? Saya yang menemukan, saya bawa baterai semua sih. Itu baterai. Oh, iya. Oh ini Pak, oh apa itu nggak tahu. Kita kasihkan aja lah aku kayak gitu. Ya itu setelah perjalanan itu sempat Terus mana lagi? yuk ke Randu Alas gitu. Randu Alas angkruk banget gitu. Aduh ya kita ikuti perjalanan situ. Ternyata baru masuk di bawahnya itu suaranya petir Pak. Waduh gitu, saya cuma lihat kendaraan itu pada lewat denger gak gitu loh. Nalari Randu itu nggak jauh dari jalan iya kan utama kelihatan. Motor lewat kan kelihatan Randu itu. Saya bisa nih kayak oraku ya gitu loh. Oh berarti aku dikuasai mungkin kayak situ ya. Kayak itu ya dodoseng itu gitu. Nah di situ. Tapi waktu itu memang nggak hujan nggak apa ya? Enggak. Hanya suara bising itu tuh gaduh gitu. Itu jatuh satu namanya batu tembak, satu namanya apa itu kuning juga tapi tulisannya Arab, cuma ada lubangnya gitu. Sudah batu tembak itu lucu kecil itu bunter gitu ya Pak? Sekedelai kecil sekali itu. Tapi dititipkan saya waktu itu ya. Karena kamu dolanan Mas. Kayak apa? Ayam dini bojo tertempeli gue kalau isolasi tertembak ya gitu ya, tapi itu kulihatnya nggak ada gotrinya itu Pak. Ayam apa oh iya ya, itu fungsinya batu tembak itu ya kebalan ya Pak. Ya inisiatif saya sendiri lah, mumpung lah ngomong coba katanya penasaran sih dengan itu, penasaran seperti itu. Nah waktu di Randu Alas itu Pak kan datang terus ada petir itu Pak. Itu memang di situ sempat ada ritual ya Pak? Dia menyajikan ya itu namanya rokok siong apa itu. Itu ini sukanya ini rokok siong. Oh ya semua aku ngikutin TikTok kayak gitu. Maksudnya di udut apa memang ditaruh aja? Ditaruh aja. Tahu siong aja juga di Slawi saya rokoknya kayak kenal pot CG kayak gede-gede kayak belu apa sini siong gitu. Ya iya udah. Nah itu pusaka itu jatuh gitu Pak? Iya jatuh. Itu jatuh dengan ya baca apa nggak tahu itu, baca yang penting aku ngikuti debu gitu. Nah kadang-kadang yang menemukan saya kan ada lucunya itu, terpelajari bisa lainnya nggak menemukan gitu loh. Karena itu terpelajari mungkin karena aku nggak punya shift, nggak punya itu, mungkin nggak punya ambisi apa itu makanya mungkin teman-temannya kan mungkin ingin itu mungkin saya nggak relax aja. Ya udah pulang itu nanti terus berhari-hari keliling kayak gitu mainan gitu. Ada yang sempat Bapak artinya ketakutan atau mungkin dapat apa lagi di mana gitu Pak? Ya saya muter banyak sih karena itu waktu itu muter-muter sampai ke Kali Pemali juga. Kali Pemali saya didampingi Mas Heri malah Heri Perisai Jati ya yang beri Pak Kembaran itu di situ dia ikut
saya di perbatasan Kali Kemali sebelah kanan jembatan. Di situ saya sekitar orang 7 ya, ngambil di situ dengan ritual. Nah, ritualnya lucu. Itu kepercayaan orang Jogja yaitu jantung sebagai kepala kerbau, tapi dikasih doa berhari-hari itu, nggak tahu cara ritualnya. Dibikin pakai bidding, pakai uang gitu. Terus ini nanti diserahkan sana ya gitu. Berarti Tapi dirituali jantungnya itu. jantung menyerup biar Kerbau kayak kerbau. biar kayak kebo Oh, gitu. ya. Ditaruh sana, terus nama dapat yang namanya apa itu ya, kecil, merah delima, kayak merah delima gitu. Oh, di situ. Iya, di situ. Nah, setelah saya berdiri selesai, Mas Heri nggak bisa berdiri. Mas Heri yang bersejati itu, kalau saya, akhirnya dia ngobati itu dulu, Mas Heri nggak bisa berdiri. Itu dapat bendanya kecil banget, mengkilap, tapi nang jerone kae, Mas. Pokoknya kami tetep, Mas. Ular sing kami tetep gepeng nang omah oh itu iya ya, di rumah-rumah. kecil itu, Pak. Kecil banget ya. Terus kita pulang. Nah, itu dapetnya prosesnya gimana, Pak? Dapet itu, Pak? Aku itu di sana ketipu kayak di laut, Pak. Padahal itu kering, hanya tanggul tinggi ya. Tapi aku kayak terbawa ke sana, solo kayak ombak besar. Dia ngambil di itu kayaknya ya, kayak di naga itu katanya seperti itu. Tapi sempat lihat naga nih, Pak? Enggak. Saya hanya mengikuti ritual-ritual itu seperti itu. Karena sore nggak ada kegiatan ya, kesehatan habis kantor ya udah duduk-duduk kayak gitu. Yuk ke sana yuk. Lagi, Pak. Iya, masih muda lagi gitu. Yuk ke sana yuk. Ikut gitu. Itulah ke situ, habis ya dari itu langsung hari berikutnya saya ke Purbasana. Tarub. Oh, Tarub. Iya, di sana Purbasana. Makamnya itu banyak pohon jati, Pak. Gelap. Baru masuk sampai di Purbasana, kayak kembang api, Pak, dari pohon ke pohon loncat-loncat. Tapi yang namanya angsa itu bunyi terus, Pak. Angsa itu bunyi terus. Terus di sana menggunakan apa? Jajan pasar itu ya. Oh, Dia jajan pasar, dia bawa tampas sama itu, aku lihat itu. Nah, di sana mendapatkan yang namanya semar duduk. Semar duduk. Semar duduk. Bentuknya kayak apa, Pak? Gambar semar, tapi bentuknya duduk itu, semar duduk itu. Itu berarti terbuat dari apa ya? Logam. Oh, logam. Berarti eranya udah kesini loh, logam, tapi udah kusut sekali. Logam yang satunya kayak kepala kambing dengan paku bumi. Paku bumi itu bentuknya paku, tapi tulisannya Arab semua. Arab dulu semua. Besar apa? Berapa? Satu jari ini. Itu. Ya, itu ritualnya pun, Pak. Ritual dapatkan ya, cuma itu. Kalau itu kayaknya sudah dari siangnya sudah kayak komunikasi kayaknya gitu. Dapat itu udah masuk situ itu ambil gitu. Diambil, yang ambil teman-teman saya situ. Oh, bentuknya kayak gitu. Oh, ini yang namanya smart gitu kayak gitu. Ceritanya lucu-lucu kayak gitu. Terus dapat. Nah, yang satu itu dipinjem mahasiswa, dibawa ke Jogja, yang paku itu. Yang paku. Mas pinjam sih buat apa? Nah, Mas ini malah dibawa. Tapi kabarnya sudah meninggal dia karena dia diare. Barangnya nggak tahu itu orang Margasari. Pas aku kuliah, itu dicuculnya toksin itu lah. Ya gitu. Dan saya juga nggak tertarik hal-hal itu sih, hanya ngikuti TikTok. Itu. Ada pengalaman ini, Pak? Mungkin di makam biasanya kan lebih. Makam saya di Mentik pernah, di makam Dukuwaru pernah. Di Dukuwaru itu ada makam, tapi keluarnya cuma alat-alat jamu. Keluar alat-alat jamu. Di mana Dukuwarunya? Mana ya, Bulak Pacing apa ya waktu itu, aku lupa makam itu. Nggak daerah Kalisoka itu? Bukan, jadi dapat itu singgung bepeki itu. Singgung bepeki apa, jamu-jamu kuno itu. Dapat itu. Oh, sini berarti kayak lumpang kecil itu, Pak, sama bunyinya. Ya, kayak lumpang sama bunyinya. Sama peniti satu ya nih, peniti gitu. Itu ritual gimana, Pak? Bisa muncul dari makam itu? Nggak tahu ya, tahu tuh nanti
Ya di situ ada ya nggak tahu. Yang kula nuwunnya dia sih ya, kami ikuti tok. Perjalanan itu bagi saya untuk pengalaman nalar antara itu kan begitu Iya, iya. pertimbangkan. Jadi aku kan tetap dengan pikiran saya gitu. Gitu. Jadi ya fenomena alam gitu. Enggak, Pak. Ini kan juga sekarang kan rame ya, Pak. Mm-mm. Hal-hal seperti itu kayak semacam sulapan gitu, Iya. Pak. Kalau dulu itu, Pak, yang mungkin dirasakan ataupun dilihat Bapak sendiri, itu nyata atau memang ada hal-hal sihirnya seperti itu, Pak? Nah itu kita dilematis di situ. Sihir apa-apa gitu kan. Tapi nyatanya gitu. Ya setelah saya tanyakan lagi posisinya orangnya udah jauh di Pelabuhan Ratu, teman saya juga mampir ke sana kuliah gitu. Ternyata siapapun sahabat yang di laut cuma gini tok dapat, Pak. Cuma ngadang-ngadangan masuk ke laut itu kan dapat masing-masing gitu. Ada yang tongkat, ada yang itu. Itu yang cerita Mas Tardi yang menyaksikan di sana. Tuh, kayak aneh tapi nyata ya, Pak? Iya, gitu. Kalau saya juga berpikir dari mana datangnya gitu. Tapi pernah tanya nggak, Pak? Maksudnya dalam artian itu barang dari mana, kemudian kenapa bisa mewujud seperti itu gitu, Pak? Nah, saya akhirnya penasaran loh. Penasaran saya tak coba ke Purbalingga, tak ajak ke Purbalingga. Di situ ada belik loh, muara air. Iya. Yang katanya angker, tak ajak ke situ. Ternyata bisa kayak hujan jatuh banyak banget, Pak. Apanya itu, Pak? Batu-batu pada jatuh di itu. Dari atas ya? Iya, plung gitu. Ini ya, dari mana ya? Nah, masuk akal aku bro. Tapi diambil satu, ini aja yang bagus ya gitu. Apa bentuknya itu? Bentuknya biru tapi kayak harimau berkumis kayaknya gitu loh, kecil gitu loh. Ini aja loh ya. Yang lainnya nggak bagus ya. Tapi kayak hujan batu itu. Habis itu Pak, lagi dibelik ada penduduk yang ritual Pak. Oh, pas dibeliknya? Iya, suami istri mau mandi. Di Purbalingga itu. Di Purbalingga itu. Lah, aku gimana ini pergi apa enggak? Enggak usah. Cuma ditutup toh. Saya menyaksikan semua ritualnya. Mesti ditutup gimana? Sana nggak tahu kita. Padahal saya di atasnya, Pak. Oh. Aku kakak saya tak jago Purbalingga itu udah gemeter semua itu konangan pimen gitu. Udah lihat aja ya. Ternyata bisa ditutup sama itu. Udah tenang aja. Mending jangan batuk. Itu lucu-lucu ya, mudanya lucu-lucu gitu. Oh gitu kan sana. Saya juga sampai ke Wonosobo saya Pak. Oh ya Pak. Wonosobo saudara saya punya pusaka dititipkan kepada adiknya karena adiknya enggak sih kayak gitu. Dibuanglah pusaka itu. Nah, setelah pulang dari Irian Barat ditanyakan kerisnya mana, di buang apa pinter nyimpen gitu. Nah teman saya bisa juga karena Mas bisa wis ya. Nah, akhirnya saya di Kalibeber Wonosobo. Teman saya ritual di situ, makamnya di atas Pak. Itu datang dekat gawah. Itu masih terbang beneran itu Pak? Disaksikan bisa semuanya, dilihat semuanya gitu. Terus diambil dikasihkan kepada yang nyari. Bener ini, iya bener, cuma gagangnya udah hilang. Pusaka keris bentuk keris itu. Nah, pokoknya saya ikutilah waktu mudanya itu. Nah setelah saya nikah terus saya berhenti semuanya itu. Jadi itu di masa waktu-waktu kosong ya, bertemu dengan itu seperti itu. Masih banyak ceritanya. Yang paling serem Pak dengan mengikuti apa ritual-ritual pengambilan pusaka itu Pak. Paling serem di mana Pak? Yang kira-kira kayak saya yang matanya ketipu di Kemuning Keramat. Di situ ada makam sama. Lah saya tahunya kan prester Pak, mutak injak, ternyata itu comberan. Udah mau lewat situ, ada ular 2 Pak. Saya di stop nanti dulu ya. Setelah didoain apa? Oh iya Pak, akar Pak, mata saya bisa ketipu kayak gitu. Tapi masih
ular beneran gitu Pak? Mata saya lihatnya ular Pak, gede banget ya. Setelah di-stop berhenti, kita doa, akar Pak. Kita matanya sering ketipu-tipu itu iblis. Luar biasa itu. Nah saya ditarik, perasaan saya itu plester Pak. Ternyata kan comberan air cairan itu Pak. Aku teringat terus itu. Anggar aku nyemplung isi nemen ya, gue sikile bisa terus dah. Stop. Jalan ke tengah, kaget. Ih, ular dua gede banget ya. Wah. Itu mata telanjang saya, mundur lagi. Ya cuma berdoa, ya Allah akar Pak. Kadang kita ketipu seperti itu. Jadi saya hanya penikmat sebetulnya Pak. Tapi dengan itu, dengan belajar itu, gitulah. Itu, tapi Pak itu setiap kali ke makam ataupun tempat-tempat keramat itu pasti dapat pusaka itu. dapat pusaka, teman-teman saya semua puasa Pak. Menggunakan Hmm. puasa. Kalau yang pinter itu sampai 3 hari sih dia puasa. Oh sebelum Iya, kemana itu? dia bisa komunikasi sih. Nanti saya ikut teh wis dadi bae wis melu. Dia juga puasa Pak? Enggak, Oh berarti yang lain. yang lain aja aku ngikuti Wong, karena aku megang sih PNS Pak. PNS, teman-teman juga PNS yang itu. Bahkan ke arah itu gitu loh. Aku kan harus ya lebih penalarannya lebih ke intelektual lah mulai dari itu. Tapi itu teknik nanti semua saya ikuti perjalanan itu. Pak dari perjalanan itu yang didapat apa Pak? Ya, Ilmu apa yang didapat dari perjalanan itu? Memang manusia itu aneh, unik yang jelas menurut ini. Makanya aku ada bahasa manos katos. Manusia itu ada makhluk kacau, makanya ada agama, ada seperti itu. Oh, gitu ya. Tinggal kita akan terbawa ke sana apa tetap pada iman. Pada iman. Di situ dunia itu ujian juga. Antara rasa takut dan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Fenomena alam itu. Tapi Bapak percaya dengan barang-barang itu memang ada, kemudian ada kekuatan di dalamnya itu? Kan saya tanyakan, gitu. Pak, barang itu dari mana? Ciptaan siapa? Oh, itu dulu kan empu bikin. Dia kan bikin tirakat. Iya, kan harus dipertanggungjawabkan. Mereka kan meninggal. Dia tak bertuan, bertebaran gitu. Oh, ternyata benda itu tetap dipertanggungjawabkan. Berarti barang-barang itu memang indah alam. Pindah. Atau ngikuti yang bikin dulu yang minta dia itu ya. Setan itu saya tanyakan sih, saya kan paling kritis itu. Pak sekarang di situ tak Pak menulis sekarang dia mesti gitu. Iya. Gitu. Oh ini dulu sebetulnya ini ya mbah-mbah kita masih dinamisme itu yang mengindah pusaka. Jadi dia pakai ritual juga bikinnya gitu. Karena dia meninggal tak bertuan kayak pertebangan itu. Oh ya gitu. Itu bertebangannya tiap hari apa enggak cuma di satu suro ya. Oh, setiap satu suro memang pada berterbangan. Bertuan dia mencari majikan apa gitu. Makanya kalau satu suro itu pada jamasan pusaka gitu ya Pak. Oh kayak gitu. Saya tanya, pasti saya tanyakan itu. Itu ikuti sampai saya nikah lah terus berhenti saya itu belajar itu. Fenomena alam seperti itu, kehidupan seperti itu. Ujian. Nah itu mau lari ke sirik atau enggak itu manusianya masing-masing di situ. Yang jelas memang barang-barang itu ada. Bagi saya itu pelajaran bagi saya. Pelajaran apa lagi nih Pak yang memang jadi patokan hidup Bapak sampai sekarang? Ya udah karena usia ini kita mendekatan untuk Allah, persiapan untuk hanya itulah kehidupan. Iya, karena rezeki itu kan hak guna pakai. Rezeki hak guna pakai. Apa itu Pak? Nah yang jenengan nikmati itu ya ada hak milik. Kita bernafas kan juga rezeki. Suatu saat diambil kan bukan hak kita. Betul. Itu yang saya pelajari itu. Hak guna pakai. Hak guna pakai. Jadi rezeki itu yang kita nikmati itu yang rezeki. Jadi apapun harta benda yang kita punya juga bukan kita, bukan milik kita ya Pak. Setelah kita tinggalkan. Tapi kadang kalau hilang juga Pak. Gila Pak. Itulah rezeki. Jadi terpelajari gitu. Kita bernafas, kita menikah. Semua itu rezeki, punya anak itu rezeki.
Itu, Mas. Jadi itu hikmah-hikmah usia kini, jadi punya tahapan. Nggih, nggih. Angger nomen blatang-blatang sisan kowe sisanan atau baten akhirnya seperti syukur-syukur apik terus. Tapi kan fenomenal ya Jangan manusia. sampai nom apik kok tua ini belakang nih. Kebalik ya, Pak. Jadi semua kehidupan, semua pekerjaan saya nikmati semua. Dan saya semuanya happy. Tanyakan apa saya semua happy. Yang pernah saya Matur suwun Bapak Subuh atas pengalaman Iya. pribadinya ini. Ini juga pelajaran buat teman-teman sedulur Romet dimanapun Anda berada ini. Ini sangat menarik ya. Kalau menome. Karena Terima kasih mengenai Pak HP, Subuh mengenai apa sih ya. atas cerita-ceritanya dan wejangan-wejangannya buat sedulur Romet semuanya. Demikianlah sedulur Romet kisah cerita-cerita misteri dari Pak Subur. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share video sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.